Kita beralih ke Bangka Belitung, Tribuners. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Hujan sekira 4 jam ini mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Bangka Belitung ini tergenang banjir hingga selutut orang dewasa. Mendapat kabar tersebut, Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, langsung gerak cepat meninjau sejumlah lokasi yang terdampak. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos. Ada Cepi Marlianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Cepi, bisa Anda jelaskan di mana saja banjir dan juga informasinya terdapat beberapa pohon tumbang tersebut terjadi? Ya, terima kasih. Memang pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 9 November 2021, hujan lebat disertai angin kencang terjadi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat dari hujan lebat dan angin kencang tersebut, sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang terendam banjir dan juga ada sebuah bangunan sekolah yang tertimpa sebuah pohon yang ambruk begitu. Yaitu tepatnya yakni SD 64 Kota Pangkal Pinang. Bahkan hingga hari ini sejumlah genangan tersebut juga masih menggenangi sejumlah wilayah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Seperti yang diketahui sejak Senin kemarin hingga saat ini hujan dengan intensitas tinggi hingga sedang masih melanda di sebagian wilayah di Kota Pangkal Pinang. Begitu deh. Setelah dilakukan peninjauan ini, apakah diketahui penyebab yang sering membuat banjir ini terjadi, Cepi? Ya baik. Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, memang penyebab dari sejumlah banjir yang ada di titik-titik Kota Pangkal Pinang sendiri berdasarkan berada disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, yakni kondisi morfologi Kota Pangkal Pinang yang cukup rendah di pusat kota, begitu juga turut dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang seperti sekarang ini apabila hujan dengan intensitas lebat mengguyur selama beberapa jam disertai pasang surut air laut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi sejumlah titik-titik banjir di sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang. Begitu deh ya. Mengingat cuaca yang masih ekstrim ke depannya ini, Cepi, bagaimana tindakan ke depannya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri? Baik, berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, memang akibat dari banjir yang terjadi kemarin, pihaknya akan segera menindaklanjuti perihal penanganan banjir tersebut. Seperti diketahui, banjir-banjir tersebut berada di sejumlah titik, setidaknya ada 7 titik yang menjadi lokasi langganan banjir, seperti di Kelurahan Gedung Nasional, Bukit Sari, kemudian Kelurahan Gabek, Rejosari, Opas Indah, dan Gedung Nasional. Nah, menanggapi hal tersebut, memang ke depannya pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri telah menyediakan beberapa opsi seperti membeli mesin sedot, kemudian melakukan pembuatan kolam retensi di seputaran Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang. Seperti diketahui memang di wilayah Pasar Pagi tersebut banjir kerap kali terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi beberapa jam yang mengguyur dapat menyebabkan banjir. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara dari rekan Cepi bersama Maulan Aklil selaku Wali Kota Pangkal Pinang selengkapnya. Sebetulnya sudah kami perkirakan ya Pak Mantu, kami sudah tahu titik-titiknya. Saya ingin lihat lokasi sekali lagi. Apakah hasil yang sudah kami kerjakan itu berguna terkait banjir ini. Memang tidak bisa selesai dalam setahun 2 tahun ini memang, makanya oleh sebab itu mungkin perlu waktu yang lebih lama lagi untuk menyelesaikan banjir-banjir di Kota Pangkal Pinang ini yang harus kami pikirkan. Berarti upaya-upaya kami itu jangan sampai seperti ini, yang kurang-kurangnya akan kita kerjakan kembali. Prioritas sendiri ada nggak Pak daerah yang jadi ada sudah berobat 7 titik ya, ada 7 titik yang memang menjadi skala prioritas langganan banjir di Kota Pangkal Pinang. Ini yang menjadi target utama kami dalam menyelesaikan masalah-masalah banjir di Kota Pangkal Pinang. Yang seperti ini terus kami kerjakan, yang seperti di Selindung ini, di Kelurahan Selindung Baru ya, Selindung Baru. Terus yang di seperti di Gena semacam itu air sedot ya, melalui sedot sudah kami beli tahun ini insya Allah. Tahun depan yang Pasar Pagi dan beberapa titik itu kolam retensi ya, kolam retensi akan kita bangun tahun depan. Artinya kalau 100% nggak bisa lah kami kerjakan dalam tinggal 2 tahun lagi ini.
Mudah-mudahan bisa kita kerjakan, butuh waktu 5 tahun lagi kali ya selesai untuk banjir beli bakso. Yang penting kita kerja. Yang penting niat kami tulus, tolong doakan kami sehat. Dari Bangka Belitung kita beralih ke Aceh Tribuners. Seorang warga desa Belangperia, Kecamatan Makmur Biren bernama Fitriadi meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya tertimpa pohon. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.